Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bila hadrati syekhuna mursyidina Muhammad al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Sujud syukur kepada Allah sepenuh langit sepenuh bumi, dengan kudrat irodatnya lah serta barokah karomah dari Syekh Mursyid, kita semuanya bisa berkumpul kembali di tempatnya Bapak Haji Solihin ini dengan acara yang sama, yang sedang dan akan selalu kita istiqomahkan, ajaran yang sudah menjadi amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga pangsaabah yang dalam hal ini sedang membawa bendera TKN Suryalaya untuk menuju peradaban dunia, menduniakan tarekat dan mentarekatkan dunia. Semoga pangsaabah senantiasa Allah berikan kemudahan, amin ya Allah, diberikan kesempurnaan sehat jasmaninya, amin. Limpahan barokah karomah semoga Allah terus tambahkan kepada beliau, dan semoga oleh Abah Aus dengan kajembaran rahmaniyahnya dicurah limpahkan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, saya Bapak Haji Solihin beserta keluarga. Semoga segala bentuk pengorbanan Pak Haji Solihin untuk tegaknya syiar acara ini, Allah menggantinya, Allah memberi balasan yang berlipat ganda. Keluarganya, putra putri semuanya, istri, seluruh keluarga besar, semoga oleh Allah dengan barokah karomah syafaat dari Syekh Mursyid pangsaabah, semoga dijadikan orang-orang yang soleh dan soleh. Apa yang menjadi cita-cita baik urusan dunia urusan akhirat, dengan izin Allah barokah karomah syafaat dari Syekh Mursyid pangsaabah, semoga Allah kabulkan. Teriring kita semuanya yang sama-sama hadir sebagai pelaku, pengamal, pengaman dan pelestari ajaran TKN Pondok Pesantren Suryalaya, ajaran yang sudah menjadi amalan. Semoga apa yang cita-cita kita bersama Allah kabulkan. Bi karomati wa syafaati hadrati Syekh Muhammad Abdul Rasul Al-Kamil Mukamil Al-Muwaffaq Qaddasallahu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ibu bapak jamaah sekalian, kita lah yang malam ini dipilih oleh Allah, oleh Syekh Mursyid kita dipilih untuk tetap menjadi orang-orang yang istiqomah sesuai nama, karena memang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bisa jadi berbagai karomah telah kita terima, limpahan karomah kita sudah terima dari Syekh Mursyid, tapi istiqomahnya belum. Itu yang disampaikan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan yang terkenal dengan secara nama yang masyhurnya adalah Sayyid Ibnu Athaillah. Bisa jadi
Karomah bahkan mencapai ratusan telah kita alami dari Syekh Mursyid kita, tetapi kadangkala istiqomahnya belum. Makanya istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah lebih baik dari 1000 bulan. La talabul karomah, tapi talabul istiqomah. Janganlah engkau mencari karomah, tetapi carilah istiqomah. Alhamdulillah kita belajar mengikuti orang yang sudah istiqomah. Terutama kita bermohon kepada bangsa Abah, semoga mencurahkan karomat istiqomah kepada kita. Amin. Memang bukan perkara mudah untuk mengistiqomahkan. Seperti contoh begini, satu saja kita belajar istiqomah, satu saja, sholat duha. Abah menetapkan dengan bahasa begini, kalau ingin dilancarkan urusan rizki, laksanakan dengan istiqomah sholat duha. Tapi jangan niat sholat duha ingin dilancarkan rizki. Tauhid, hati-hati ya. Sebenarnya kalau sepintas, loh kenapa katanya kalau ingin lancar rizki sholat duha istiqomah. Tetapi di sisi lain, kalau ketika melaksanakan sholat duha jangan niat ingin dilancarkan. Itu bagaimana niatnya? Ilahi anta lillahi ta'ala niatnya. Bahkan tidak cukup sampai situ, Abang menegaskan lagi, sholat duha itu suka-suka, bisa jam 7, jam 8, jam 9, suka-suka. Tapi kalau mau ikut Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, silsilah TKN Surya ke 36, harus jam 7 kurang sedikit atau lebih sedikit. Berarti ketika ingin kita menjadi orang yang istiqomah di dalam sholat duha, kita berjuang sekuat tenaga, pertahankan sholat duha, diupayakan jam 7. Kalau terus jam 7 kurang sedikit atau lebih sedikit, berarti kita istiqomah sholat duha. Begitu. Jadi ternyata yang nama istiqomah itu bukan berarti terus laksanakan. Kadang-kadang jam 7, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang setengah 9, kadang-kadang terus belum istiqomah seperti itu walaupun melaksanakan. Yang namanya istiqomah tetap di jam itu. Abah mah subhanallah Pak, saya mengikuti beliau selalu jam 7 jam 7 sholat. Kalau manakiban di Jagat Aras itu kan saya berangkat pergi ke Kanzul Aras ke Madrasah, itu menemani bangsa Abah, dan setelah sarapan sambil berbincang-bincang ringan, sambil menonton informasi, kadang-kadang berita di televisi, itu selalu ketika jam 7, ayo jam 7 bersama-sama sholat duha. Artinya Abah memberikan contoh istiqomah itu harus bertahan pada di situ. Kalau jam 7 istiqomah. Ya. Saya apakah sudah seperti itu? Belum kayaknya ya. Belum kayaknya kalau saya sendiri. Ada kalanya jam 7:15, ada jam 7. Tergantung kalau nganter anaknya lelet sekolah, sholat duhanya di sekolah jam 7 5 menit. Itu memang masuk situ. Ya. Jadi memang untuk dikatakan pantas Sayyidina Ali mengatakan istiqomah lebih baik dari 1000 karomah, memang tidak mudah untuk dipraktekkan. Kalau mengucapkannya mudah, istiqomah. Tetapi dengan harapan saya memberikan nama istiqomah berdasarkan saran dari bangsa Abah Aus, inilah menjadi doa dari guru mursyid kita bahwa kita menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah adalah 1000 karomah, yang terbaik dari berbagai karomah adalah istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan. Kecuali tidak ada halangan yang uzur syar'i, misalnya sakit yang memang tidak bisa untuk pergi. Apa sore ini saya artinya? Ini karena nggak terasa nyucitan, saya tidur sendiri.
untuk mempertahankan istiqomah memang bukan perkara mudah, tapi kita jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Karena yang Allah nilai itu adalah perjuangannya. Jatuh, bangun lagi. Terus seperti itu. Maka pantas di dalam sabdanya Sayyid Ibnu Athaillah melanjutkan, upaya kerasmu untuk mengetahui aib-aib yang ada dalam dirimu adalah lebih baik daripada upaya kerasmu untuk mengetahui karomah-karomah yang ada dalam dirimu. Kita mah kebalik ya banyak. Kita mah kadang-kadang wirid ingin punya kehebatan. Tetapi sabda Syaikhullah, dikir ini untuk membuka aib kita itu lebih baik daripada dikir yang kamu laksanakan untuk mencari kehebatan, untuk mencari karomah. Ya. Jadi kita alhamdulillah dibimbing sesuai pangsa Abah ya, untuk berupaya menjadi sirna. Apa sirna rasa? Sirna rasa adalah pasrah. Sirna rasa itu Bapak, kalau pengen tahu mah, awalul ilmi ma'rifatullah wa akhirul ilmi tafwidul amri. Awal mula pokok pangkal dari segala ilmu adalah makrifat kepada Allah. Jadi makrifat itu ilmu awal, bukan puncak. Wa akhirul ilmi tafwidul amri. Puncaknya ilmu, akhirnya dari segala ilmu adalah tafwidul amri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim. Subhanallah Pak. Masya Allah. Saya baru paham sirna rasa itu pasrah. Pantas Abah menyampaikan, Abah mah tidak ingin apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa, pasrah saja kepada Allah. Puncaknya ya Allah ya Karim. Sirna rasa adalah bentuk kepasrahan, pasrah. Ya. Karena puncak dari ilmu adalah pasrah kepada Allah. Maka puncak dari tarekat pasrah. Sirna alhamdulillah. Jadi sebenarnya sirna rasa ini siapa? Ya guru kita, guru mursyid kita. Sirna rasa. Kalau tanya apa sirna rasa, pesantren. Siapa sirna rasa? Apa? Jadi wujud puncak dari amaliyah thariqah, khususnya jalur TKN Pondok Pesantren Suryalaya, puncak-puncaknya adalah sirna rasa. Makanya Abah Anom memberikan sebuah hadiah kepada bangsa Abah Aus, paket nama Saifullah Maslul dan nama pesantren Sirna Rasa. Ini sebenarnya perlu kita pahami nama Saifullah Maslul pun, karena kalau makna yang secara letterlek Saifullah Maslul itu adalah hanya sebatas pedang yang terhunus. Tetapi maksudnya apa? Bukan hanya untuk menebas berbagai macam kekufuran-kekufuran, tetapi yang dimaksud Saifullah Maslul adalah orang yang senantiasa siap siaga untuk membantu siapapun dengan segala upaya dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dipermudah oleh beliau sekarang berbagai kemudahan. Dirapihkan. Jujur Pak, dulu di zaman Abah Anom baca Fatihah saja itu sudah berbeda-beda. Ada yang menggunakan, ya ada yang membaca ta'ud, ada yang tidak. Tetapi di kemursidan Abah Aus diseragamkan membaca Fatihah baik di dalam khotaman, dzikir harian ataupun dalam tawasul, di awal dan membaca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seragam semuanya. Lagam khataman seragam, dari hulu sampai hilir seragam. Itu penyeragaman. Artinya inilah pembaharu ya,
Kemudian adanya penambahan, bukan penambahan, lebih menyempurnakan lagi sesuatu yang sudah sempurna. Sehingga apa yang menyesabda Abah Anom dibuktikan. Abah Anom pernah menyampaikan tartib teh kudu di mana-mana euy. Bahkan ke bawah tartibkeun eta hataman. Jadi yang bukan silsilah tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Bukan silsilah kita tidak boleh dimasukkan. Apalagi ngacapruk tawasul kemana-mana. Sebutan semua wali ngecapruk itu. Kita mah tidak usah meracik-racik. Kita mah orang buta. Kita mah orang tidak tahu jalan, ikut saja kepada yang sudah tahu. Ya, aman dijamin. Maka Abah ketawa ketika saya mengucapkan di Jagat Aras, ya. Jadilah murid yang baik ya. Jadilah penumpang yang baik. Kalau merasa kita sebagai penumpang, jadilah penumpang yang baik. Jangan mengganggu supir, jangan membuat repot supir, apalagi mengganggu sesama penumpang. Abah ketawa langsung. Ketawa. Kenapa Abah tertawa? Karena Abah tahu suka ada saja murid-murid yang sedang mengganggu sesama penumpang, bahkan senang merepotkan supir. Senangnya merepotkan supir. Ari akuane murid Abah dikira orang, hatamane orang, manakibane masa bodoh. Sing penting wis daftar beres. Eta ngerepotin supir eta gitu. Padahal repot supirnya. Ini orang dibawa. Ini repot ini. Enggak dibawa, enggak daftar gitu. Enggak dibawa, enggak bayar ongkos gitu. Dibawa ganggu-ganggu gitu. Tapi memang Abah itu subhanallah. Sataron gofaron. Abah itu lautan ampunan. Jangankan kepada murid yang nakal, jangan kepada murid yang baik. Murid yang nakal seperti saya saja Abah masih sayang. Kenapa buktinya sayang? Apan pucak tanbih itu teh. Abah itu jangankan kepada muridnya, kepada yang ngebenci pun sayang Abah itu. Ya. Makanya kita jangan sampai sampai tidak peduli kepada kasih sayang bangsa Abah. Abah sayang kepada kita. Bukti kasih sayangnya, kita masih diberikan kemauan untuk manakiban, masih diberikan ingat kepada Abah kalau apa ingat. Pak Haji Solihin subhanallah bangsa Abah. Ternyata saya baru memahami kenapa Abah selalu menyampaikan sholat awal waktu, sholat awal waktu. Bahkan beliau menyampaikan sholat awal waktu tidak akan bertemu dengan kesusahan hidup. Tidak akan bertemu dengan kesusahan hidup. Bukan hanya bangsa Abah Awas yang menyatakan begini. Termasuk silsilah kita Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan begitu. Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan begitu. Bahkan Syekh Hasan Basri menyampaikan, seberapa hebat kamu merubah ibadah sholatmu, itulah upayamu merubah kehidupanmu. Karena sholatmu bergandengan dengan kesuksesan urusan duniamu. Gitu. Jadi ternyata sholat itu bergandengan dengan kesuksesan. Bagaimana engkau menginginkan sesuatu dari Allah sementara apa yang menjadi hak Allah kita tidak peduli? Hak Allah adalah kita ibadahi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya. Hak Allah diibadahi. Kita hamba ibadah. Bagaimana kamu menginginkan kemudahan-kemudahan sementara petunjuk-petunjuk dariku tidak kau hiraukan? Alhamdulillah, kemarin saya sudah sampaikan. Nah, inilah rahasia Allah melalui bangsa Abah. Ada kala saya ingin menyampaikan di sana, tetapi tidak sampai-sampai. Nyampainya di Al-Karomah, itulah karomah pada namanya. Tapi rasanya tidak
kalau saya ulang tidak apa-apa ya Pak ya, sekilas saja. Rumus tentang bagaimana cara kita agar dimudahkan dalam segala urusan, rumusnya ada dalam Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Di situ sudah jelas. Fa'ama man atta wa taqa wa sadaqa bil husna wa sanu yusiruhu fasanhu yasiruhu lil yusra. Itu kalimatnya. Nah, jadi kalau menginginkan kemudahan, satu, jadilah orang yang senang memberi. Itu Mas Oni. Kalau ingin dimudahkan urusan oleh Allah, jadilah orang yang senang memberi. Kalau kita pemimpin, kebijakan. Kalau kita orang kaya, hartanya. Kalau kita ulama, ilmunya. Kalau kita punya kekuatan, dengan kekuatan. Kalau kita ilmuwan, dengan ilmu, dengan pemikiran, dengan apapun karya nyata kita yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, kita berikan tanpa berpikir royalti lah. Ikhlas belinya. Makanya saya sedikit punya hobi menulis, upload. Nanti juga Pak Firdaus, nanti saya akan menulis lagi. Tidak saja sebatas sampai situ, kelanjutannya masih ada. Senang Pak, karena saya suka hobi. Artinya mudah-mudahan dengan lisan kan terbatas, tetapi melalui tulisan yang disebarkan melalui kecanggihan teknologi, di-upload melalui jaring sosial atau internet, orang yang aktif di dunia internet, mungkin dia para kalangan ikhwan bisa menyimak tulisan saya, dan harapan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya tulis itu. Karena apa? Belajar thariqah tanpa dengan ilmunya seperti duduk tidak punya sandaran dan tidak punya pegangan. Itu sabda bangsa Abah. Masih ingat di mana? Lupa lagi. Kalau saya ingat di Masjid Agung Cimahi, ketika manaqib terakhir bangsa Abah. Manaqib terakhir pangarsa Abah Aus di Masjid Agung Cimahi. Abah menyampaikan, belajar thariqah dengan tidak belajar ilmu yang mendukungnya sama seperti kita duduk di kursi tetapi tidak ada sandaran dan tidak ada pegangan. Bagaimana? Dikhawatirkan terjatuh. Maka ilmu juga penting. Jangan begini, yang penting mah khidmat amaliyah saja, ilmu mah pelengkap. Kata siapa begitu? Abah Anum tidak begitu sayang. Manaqib itu dari Bani Hasyim sampai Bani Hasyim. Itu manaqib. Kalau ada yang menyampaikan pernyataan seperti itu, berarti sudah melemahkan fatwa guru, ngahina ka guru gitu. Ngalecehkeun guru itu sebenarnya. Teu adab begitu teh. Gagabah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ayeuna dibere apal teh. Jorok kata murid begitu teh. Jorok kata murid begitu teh. Abah menetapkan manaqib itu dari Bani Hasyim sampai ditutup Bani. Berarti ilmu juga penting. Tapi jangan lupa ilmu harus diamal. Insyaallah. Kalau hanya sekedar belajar ilmu mudah Pak, tidak sulit. Sekarang banyak media. Ya. Tetapi jangan lupa keberkahan harus dimiliki. Maka kalau menginginkan keberkahan, tidak ada jalan lain kecuali harus memiliki guru yang hidup. Buku guru, tapi guru apa? Guru bisu, guru mati. Hadis, kitab-kitab hadis, guru juga. Ilmu, apakah ketika kita tidak mengerti hadis bisa ditanya? Tidak bisa. Makanya kalau hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu mudah, tidak terlalu sulit. Tinggal ada kemauan saja. Pak,
Saya kan tidak bisa baca kitab gundul. Kitab gondrong banyak. Pak, jangankan kitab gundul, kitab gondrong pun saya tidak bisa baca. Terjemah sudah banyak. Sok rek naon deui? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan Mas Nana. Ya. Apakah ada kemauan tidak diri kita untuk menambah wawasan? Kan pertanyaannya itu. Ya. Kalau katakan, Pak, saya nggak bisa baca Quran, Pak. Yang terjemah sudah banyak sekarang. Tinggal siap. Apa ini? Tiud. Jadi punya tiud itu Mas Nana, jangan habis dibakar tiud teh. Ya. Apa dibakar? Apakah ada orang yang bakar tiud? Ada. Itu yang suka merokok kan hakikatnya bakar duit. Beli kitab, ya, terjemahnya apa saja. Apa saya nggak bisa beli karya-karya Bangsa Abah. Saya rasa referensi Bangsa Abah sudah sangat cukup untuk kita bertoriko. Catat omongan saya. Kalaupun Anda bukan tipikal seorang penuntut ilmu, memang Pak, saya bisa merasakan beda. Kalau saya, hobi saya memang membaca. Jadi kalau tidak baca, rasanya ada sesuatu yang kurang. Maka harus baca. Pak, banyak Pak, kita bisa di rumah baca. Makanya wawasan kenegaraan juga alhamdulillah sedikit-sedikit bisa tahu. Karena apa? Karena hasil membaca tentang wawasan kenegaraan. Seorang warga negara harus minimalnya sedikit mengetahui wawasan kenegaraan tentang keindonesiaan, kebinekaan tunggal ikaan. Harus ke Pancasilaan. Pancasilais demokratis. Kita Indonesia bukan negara agama. Kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Tetapi Pancasila tanpa agama akan kehilangan makna. Dan agama di negeri Pancasila tumbuh subur, aman, nyaman, damai. Catat itu. Ya. Jadi kita bersyukur. Agama dikuatkan, akan hidup subur di negeri Pancasila. Pancasila pun akan kehilangan makna tanpa didamping dengan agama. Jadi kita seimbang. Makanya dalam tanbih, agama, negara, agama, negara. Sampai 7 kali. Itu. Alhamdulillah. Kita mah bukan orang yang sempalan-sempalan yang anti negara. Kita mah justru kontribusi kepada agama. Bahkan manakib ini saja Pak Haji Solihin dalam rangka ketahanan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Manakib didoakan di dalam manakib. Pemimpin negara didoakan. Tapi ada tanda kutip ya. Pemimpin agama, pemimpin negara yang mencintai rakyat dan mencintai negaranya, yang didoakan di dalam manakib. Tetapi kalau pimpinan negara yang merusak negara, yang menjual aset-aset negara, tidak didoakan. Maka bersyukur kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang senang, yang suka kepada rakyatnya, pro kepada rakyatnya. Didoakan oleh semua orang. Ribuan orang berdoa dalam manakib untuk pemimpin negara yang mencintai rakyatnya, yang mencintai negaranya. Kalau yang ngejual aset negara mah tidak didoakan. Tapi memang untungnya pemimpin itu Pak terbantu dengan kebijakannya. Kalau pemimpinnya sayang kepada masyarakatnya itu terbantu. Bahkan yang akan menegakkan dunia, kiwamu dunia arba'atul asya'a. Dunia ini akan tegak dengan 4 perkara. Yang pertama, adilnya pemerintah. Kalau pemerintah bisa berbuat adil, berarti pemerintah seperti inilah yang menegakkan dunia. Negara akan kuat. Tidak akan dilecehkan kalau pemerintahnya adil. Kiwamu dunia arba'atul asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yang kedua, yang pertama al ilmu ulama, ilmu ulama dulu. Ilmunya para ulama. Yang kedua, adilnya pemerintahan. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang yang kaya.
Yang jadi repot begini Pak di kita itu, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin bukan semakin miskin, semakin terjepit Pak. Kita itu. Maka pantas kalau banyak musibah di kita, ujian bertubi-tubi tidak beres-beres, datang beres satu datang lagi. Kenapa? Karena belum seimbang yang 4 komponen ini. Komponen yang keempat adalah doanya kaum fakir. Fakir terbagi 2. Fakir menurut eksistensi kemanusiaan, itu pandangan tasawuf. Yang kedua, fakir menurut finansial, itu fakir menurut fikih. Kalau fakir menurut eksistensi kemanusiaan, kita semuanya tanpa kecuali yang kaya, yang miskin, pejabat, bukan pejabat, adalah orang fakir di hadapan Allah Subhanahu. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Hei manusia, kamu semuanya orang fakir di hadapan Allah. Ya, itu fakir eksistensi kemanusiaan, pandangan tinjauan secara ilmu tasawuf. Lantas bagaimana? Makanya ada perintah dzikir dan doa ini karena kita orang fakir. Hakikat fakir adalah butuh kepada Allah, butuh kepada sesama, butuh kepada Allah. Hakikat fakir, kita fakir di hadapan Allah. Makanya ada doa, ada zikir. Perintah munculnya doa dan zikir karena kita fakir di hadapan Allah. Fakir secara fikih, orang yang tidak terpenuhi secara finansial. Kalau butuh sehari 50.000, cuma dapat 20.000, miskin berarti. Fakir berarti. Miskin dapat setengahnya, 20.000, miskin. Kalau fakir kurang dari setengah. Itu pandangan menurut ilmu fikih. Tetapi saya yakinnya yang dimaksud hadis Rasul itu komponen yang dapat menegakkan dunia yang terakhir, yang nomor 4 adalah doa lil fuqara, doanya kaum fakir, bukan kaum fakir orang yang kelaparan, tetapi kaum fakir ini adalah kaum sufi, orang-orang yang sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dididik untuk kejayaan agama dan berdoa. Ini bukti hadis Rasul bahwa doanya kaum fakir hanya di Manakiban ini, di TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan ini. Kita berdoa senantiasa dalam Manakiban untuk kejayaan agama dan agama apa? Agama apapun. Negara mana? Negara manapun. Kalau kita mukim di Malaysia, untuk kejayaan agama dan negara. Agama yang berkembang di Malaysia, negara, pindah ke Brunei, berarti berdoa untuk agama yang berkembang di Brunei, untuk negara Brunei. Karena kita di Indonesia untuk kejayaan agama dan tidak disebutkan oleh Abah Sepuh negara Indonesia, tidak. Kenapa? Karena sifatnya global. Inilah bukti peradaban. Kita berdoa untuk agama. Agama apa? Agama apa saja yang berkembang di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, komplit kita. Allahu Akbar. Nah, jadi kembali tegak dunia. Kalau kita pemimpin dengan kebijakannya, Pak Haji. Makanya kalau ingin dimudahkan, satu, jadilah orang yang sedang memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang, memberikan sekemampuan kita, harta, tenaga, kekuatan, kebijakan, apapun. Yang kedua, takwa kepada Allah. Di mana? Takwanya di mana? Di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Takwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya. Di sawah, di pasar, di kantor, di rumah, di mana? Apalagi di masjid. Di kita, mohon maaf, takwanya baru kebanyakan di masjid. Keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Ada kalanya beres sholat nyuri sendal. Masya Allah. Seperti teman kita kemarin, si Ajhar pulang dari Istiqlal, sendalnya ada yang ngebuang karena si beli kresek. Itu mah si Ajhar, istrinya, anaknya, hei, kenapa kamu kenapa pakai sendal? Sendalnya hilang sekresek. Istri anaknya, kenapa? Saya simpan di kresek, kayaknya sama tim kebersihan. Nah, ini sampah ini masukin semua. Pulang lagi. Cek saya teh kiparat dosa. Kiparat dosa. Insya Allah. Pak, kalau kita, maaf ya, kalau kita jarang sodakoh, biasanya diambilnya paksa, Pak. Ditipu orang. Teteh sebenarnya kita teh jarang sodakoh, teteh. Ditipu orang. Mata mending mana? Mending diambil paksa, mending keredoan orang. Mending keredoan orang saya tiap hari. Masya Allah, Pak. Tetapi saya ngomong seperti ini langsung dibuktikan, Pak. Malam saya ngomong, pagi tadi murudul teteh. Masya Allah, benar ini, Pak. Tetapi alhamdulillah bagi-bagi kata saya teh, Allah teh cik sia cenah ngomong gitu beneran teh kok ini beren gering. Tadi datang butuh. Masya Allah. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah nuhun Gusti bisa praktek langsung. Blok. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak. Dites langsung Bu Guru mah. Cik, benar henteu. Masya Allah. Nu sakit mah itu layat Cimahi. Yang itu, yang ini, yang sedang lapar, udah makan belum? Mau nih buat makan. Di mana sekarang tinggal? Di Lembang, Pak Guru. Di Lembang Pujajan. Nah, Pujajan. Begitu diuji langsung, Pak, dites. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Terima kasih Abah telah menyampaikan apa yang saya omongkan. Terima kasih. Itu guru, cik dites bener teh orang watako teh atau teh bener teh. Begitu. Kenapa? Allah benci kepada orang yang ngomong A sampai Z tapi dianya sendiri tidak mengamalkan. Ini benci Allah. Ya, mudah-mudahan kita mah yang dalam sedang belajar mengikuti pangsa Abah, apa yang kita omongkan adalah sesuatu yang sudah kita amalkan dan sesuatu yang sudah kita rasakan. Amin ya Rabbal. Satu lagi, kalau ingin kemudahan-kemudahan, yakinlah akan janji-janji Allah Pak Solihin. Yakin akan janji-janji baik Allah. Ya, menanam kebaikan pasti mendapatkan kebaikan. Senang memberi pasti akan diberi orang lain. Senang memudahkan usaha orang pasti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi syaratnya 3 kali dimudahkan. Salat awal waktu jangan lupa, karena implementasi takwa belajar salat awal waktu. Implementasi takwa duha istiqomah diamalkan. Implementasi takwa dzikir perbanyak jangan lupa. Ya, sambil berjalan sedikit demi sedikit kita praktek. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah semuanya yang hadir, keluarga kita, sanak famili kita, ikhwan-ikhwan kita yang niat hadir tetapi tidak bisa, dijadikan Allah orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa supaya dikejar oleh dunia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim.
Al-Fatihah.